Menarik benang merah antara Munarboy, Firly, dan Anies yang tak tersentuh KPK, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. KPK memang sedang dihajar habis beberapa waktu ini. Bukan karena lembaga itu tidak berguna, tetapi karena KPK sudah menyimpang dari tujuan awalnya. Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana yang juga perumus undang-undang KPK bilang, perjalanan KPK selama 17 tahun ini sudah menyimpang. Kelompok atau pihak-pihak yang terkait dengan kelompok-kelompok radikalis. Jadi saya melihat bahwa keinginan kelompok tertentu yang ingin presidensial threshold 0% ini adalah orang-orang dan kelompok-kelompok yang tidak suka kaum nasionalis memimpin Indonesia dan tidak suka bangsa ini dipimpin dengan cara-cara yang beradab oleh budaya Nusantara. Kalau KPK hanya fokus di penindakan, bagus sih, tapi penjara akan terus penuh dengan para elit partai, kepala daerah, anggota dewan, dan menteri. Ini buah si malakama. Maju salah, mundur juga salah. Alhasil kompromi ya sudahlah, mungkin KPK hari ini diminta untuk fokus pada pencegahan saja. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Benang merah semakin lama semakin terkuak dan semakin bisa diuraikan dengan jelas. Firly, Anies, Munarboy 212, PT 0%, kayak DP 0% yang omong kosong. Kemudian bisa ditarik ke Caplin. Menarik ya. Ketua KPK sebelum Firly dulu pendukung Anies dan digantikan dengan Firly adalah sosok yang menurut Munarboy diidolakan oleh kaum 212 pada tahun 2016 saat mereka mau memenjarakan Ahok. Dari pengakuan Disparate Munarboy, saya mencoba mengurai benang merah yang kusut. Begini nih, benang kusut itu mulai terbuka satu persatu. Simpul-simpul mati sudah mulai terurai. Firly pernah satu mobil komando dengan terduga pengacau Munarboy saat tahun 2016 silam. Firly saat itu menjadi orang yang didukung oleh kaum 212 dan jadi panutan, makanya ada hubungan dengan Anies. 212 adalah sebuah saksi yang benar-benar jelas banget ingin memenjarakan Ahok dan memenangkan Anies Baswedan. Anies saat itu didukung oleh kaum radikalis. Saat itu, Firly naik ke atas mobil komando bersama Munarboy yang sekarang ditangkap dan Zus 88 anti pengacau yang berpotensi dihukum. Kalau bicara satu mobil komando dengan Munarboy, kita melihat bagaimana Firly ini terikat dengan mereka. Setidaknya ada hubungan emosional. Bisa saja Firly berdalih pada saat itu bahwa saat ia menjadi polisi, dia ingin memenangkan. Tapi pengakuan Munarboy jauh lebih mengejutkan. Munarboy mengatakan bahwa Firly adalah sosok panutan. Kalau bicara soal panutan, artinya Firly ada di hati mereka. Nggak tahu apakah mereka ada di hati Firly. Tapi sekarang Munarboy sudah membuka mulutnya soal kedekatannya dengan Firly. Seharusnya Firly bisa memberikan klarifikasi kepada publik agar bola panas yang dilemparkan oleh si Munarboy yang ditangkap dan Sus 88 bisa diperjelas. Kenapa diperjelas? Karena sekarang kita tahu juga bahwa Anies ini dengan segala dugaan markup anggaran dan penyelewengan dana bisa-bisanya tetap aman. Dia merasa aman di DKI, mungkin bukan karena novel Baswedan, tapi bisa saja karena yang jadi ketua KPK adalah Firly. Bisa saja kan? Ya, saya yakin. Dengan artikel ini, opini publik bisa diarahkan bahwa selama KPK tidak mengusut kasus Anies, di sanalah ada peranan Firly. Dugaan kuat sih. Benang merah semakin jelas sobat. Ditambah lagi karena Firly ngomongin presidensial threshold yang sebetulnya bukan ranahnya. Dia ini ketua KPK yang seharusnya bebas dari politik. Tapi kenapa dia ngebacot soal PT 0%? Satu suara dengan Demokrat yang diduga juga sangat kuat berperan di 212. Jadi sebetulnya Firly ini punya pengaruh apa sih di KPK? Padahal kita tahu, dulu beberapa orang seperti saya, Denny Siregar, dan berbagai penulis lainnya berharap banyak kepada Firly agar bisa membuat KPK jadi tidak berpolitik seperti si Novel Baswedan dan si Abdullah Heha Mahua. Tapi ternyata Firly kok bisa disebut-sebut oleh Munarboy sebagai tokoh sentral di 212? Bisa jadi sih Munarboy ingin membela diri dan menyeret Firly agar Munarboy nggak terkesan jadi pengacau. Tapi seharusnya Firly memberikan klarifikasi. Selama Firly nggak klarifikasi, selama itulah rakyat Indonesia akan melihat bahwa Firly ini sebagian dari 212.
Selama Firly tidak membantah kedekatannya dengan Munarboy, selama itulah dia dianggap rakyat Indonesia adalah teman baik Anies Baswedan. Dan lebih jauh lagi, selama Firly tidak mengusut kasus anggaran janggal Anies Baswedan, selama itulah Firly diduga memberikan angin surga kepada Anies Baswedan dan ingin membuat PT 0% sesuai dengan statement nggak nyambung dengan kapasitasnya untuk mendukung Anies Baswedan jadi presiden radikal NKRI. Mana nih Firly? Padahal sudah jelas loh Anies ini main-main sama anggaran. Salah satu contohnya adalah sumur resapan, di antara banyak contoh lain. Sumur resapan kontraktornya nggak jelas, alamatnya ternyata warung jualan bakmi. Itu kontraktor atau koruptor sih? Main-main dia. Dia main-mainkan anggaran, KPK malah sibuk urusin 1 truk jeruk yang dibeli Jokowi dari orang karo. Sungguh memalukan dan sangat menjijikan kerjaan KPK sekarang. Ternyata yang mempengaruhi KPK bukan hanya novel Baswedan. Novel dibuang dari KPK, ternyata diganti sama orang yang pernah satu mobil komando sama Munarboy. Menggelikan. Benang merah semakin lama semakin bisa ditarik ke Caplin. Kita tunggu statement Caplin. Gitulah Caplin-Caplin. Bagaimana menurut Anda? AHY takut pemindahan IKN berhenti di tengah jalan. Ngaca woi, Hambalang. Ditulis oleh Manuel dari Sibor.com. Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa jangan sampai pemindahan ibu kota negara baru berhenti di tengah jalan. Saya sangat setuju dengan statement dia dan kalimat-kalimat dia yang munculkan seperti ini. Tapi saya nggak setuju sama orang yang ngomongnya. Ini adalah putra Cikeas yang merupakan pimpinan tertinggi dari Partai Demokrat yang saat itu berkuasa dan di dalamnya ada proyek mangkrak, yaitu proyek Hambalang yang menyeret banyak politisi Demokrat seperti Angelina Sondak, Nazarudin, Anas Urbaningrum, dan nama Ibas pun disebut-sebut. Dan saya kira ini adalah hal yang harus kita perhatikan dan juga diperhatikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono sebelum bicara. Sebelum dia berbicara terlalu jauh soal ketakutan dia dalam kegagalan pemindahan ibu kota baru, harusnya dia ngaca dulu dong dari kasus mangkrak yang dilakukan di era saat negara ini dipimpin oleh bapaknya. Seharusnya calon gubernur gagal ini bisa tahu diri dan punya kaca untuk mencerminkan dirinya dan partai-partainya untuk melihat hal yang di belakang sebelum komentar tentang apa yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Saya juga pengen bicara sebetulnya bahwa Presiden Joko Widodo jangan sampai berhenti dan membuat jadi mangkrak proyek-proyek pembangunan yang saat ini sedang berlangsung. Apalagi proyek pembangunan ibu kota baru ini bukan proyek yang semudah membalikkan telapak tangan. Dari hulu ke hilir harus lancar dan dipastikan tidak boleh ada uang sedikit pun yang dikorupsi seperti Hambalang. Mulai dari pembebasan lahan dan juga memperhatikan situasi dan kondisi lapangan sampai bisa membangun sebuah peradaban baru di Kalimantan. Potensi mangkrak tentu ada dan itu mungkin kok. Kita fair-fair saja ya. Makanya boleh dong dengan wacana 3 periode Presiden Joko Widodo. Saya yakin potensi itu bisa diminimalkan. Saya bingung sama Demokrat yang menolak rencana Presiden Jokowi untuk 3 periode dan disahkan. Oleh di sisi lain, dia keluar-keluar soal ibu kota negara baru yang berpotensi gagal dan jangan sampai gagal. Seharusnya logikanya Agus Harimurti Yudhoyono itu diluruskan dengan pemikiran bahwa untuk melanjutkan proyek pembangunan ibu kota baru, Presiden Joko Widodo harus didukung untuk 3 periode dong. Simple, bebas tolak. Apalagi pembangunan ibu kota baru ini bukan pembangunan yang dalam hitungan hari ataupun tahun saja. Butuh bertahun-tahun untuk membangun ibu kota negara baru ini. Jadi sebenarnya kalau mau dikata dalam waktu 2 periode ini, Presiden Joko Widodo sedang melakukan pemindahan tongkat estafet kepada pemimpin di depannya. Presiden Joko Widodo meneruskan tongkat estafetnya kepada pemimpin ke depannya dan penerusnya untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru. Hal ini terbukti sukses terjadi di Jakarta saat Presiden Joko Widodo turun dari kursi gubernurnya untuk melakukan pencapresan dan meneruskannya kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ingat kan? Ahok ya, bukan Anies. Pak Ahok melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo saat ia menjadi gubernur dengan pembangunan yang jor-joran. Semua proyek diselesaikan di era Basuki Cahayapurnama dan pada akhirnya Anies Baswedan datang merebut segala pencapaian dari Trisula Joko Basuki dan Jarot lalu mengacak-acaknya. Ia meresmikan semuanya saat Ahok di penjara. Itulah yang menjadi teman baiknya Agus Harimurti Yudhoyono. Seharusnya Agus Harimurti Yudhoyono ini tahu diri dan dia paham bahwa proyek-proyek yang mangkrak bapaknya itu benar-benar sudah makan korban. Secara aneh sob, 4 saksi Hambalang pun harus meninggal.
Dan ini sudah masuk berita sehingga KPK pun menganggap bahwa pendidikan semakin dipersulit dengan kematian mereka. Yang hidup seperti Angelina Sondak pun harus takut anaknya jadi korban dan keselamatan Keanu yang jadi ancaman. Apa sih yang bisa diharapkan dari statement orang-orang Demokrat? Mirip banget sama Anies Baswedan, hanya wacana dan gak punya rekam jejak. Saya menunggu Nazarudin angkat bicara soal korupsi Hambalang dan korupsi minyak dan gas di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi saya penasaran sama mukanya AHY nanti jadi apa. Semoga saja dengan hal ini kita melihat bahwa apa yang dikatakan orang itu bisa saja baik dan benar. Namun melihat dari cara hidupnya, saya kira itu hanya wacana dan mungkin saja omong kosong. Karena dia lupa bahwa di era bapaknya ada proyek Hambalang yang lengkap sampai sekarang dengan struktur besi dan rangka yang sudah karat dan tak mungkin dibangun lagi. Lalu ada pendukung AHY yang namanya Sisiwit yang sewot mau suruh Jokowi teruskan Hambalang. Sungguh konyol bukan? Ya begitulah lucu-lucu. Bagaimana menurut Anda?